Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, materi kita hari ini adalah mengenai sebuah framework CSS yang namanya Bootstrap ya. Dan tadi saya bilang ini harusnya materi minggu depan, karena harusnya hari ini materinya adalah grid ya. Setelah minggu lalu tuh kita belajar mengenai Flexbox. Flexbox itu adalah salah satu cara untuk layout pada halaman ya. Itu Flexbox tuh sangat memudahkan kita untuk menggantikan position sama float. Jadi kalau dulu kita mau ngatur sebuah elemen di dalam halaman itu toolsnya cuma dua. Kalau nggak pakai float, dia pakainya position gitu. Kayak misalnya ini nih contoh-contoh kalau kalian lihat di Edlink ada tombol nih, ada buat bahan, terus ada icon video. Itu kan posisinya diatur sesuai dengan keinginan si developernya kan. Karena biasanya kalau web itu kan kita bikin elemen tuh pasti ada di bawahnya gitu. Nggak bisa ada di kanan, terserah kita pengen di mana. Ada di atas, mentok kiri, mentok kanan. Nah itu harus kita lakukan yang namanya layouting. Ya, diatur layoutnya. Pakai apa? Pakai float atau position. Kayak misalnya nih, tombol biar ada di sebelah kanan, CSS-nya pakai apa nih? Kok dia bisa mentok di sebelah kanan? Itu kan paling gampang kita kasih float ya. Floatnya apa? Right gitu. Kita kasih float right, dia nempel. Terus ada tombol checklist, kita kasih float left. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih float right dan float left, kotak yang ngebungkusnya itu pasti runtuh ya istilahnya. Atau kalau CSS bilangnya collapse gitu. Maka untuk menghindari collapse, kalau float kita pakainya apa? Clear ya. Kita clear supaya kotaknya ada lagi gitu. Karena kalau nggak dia kotaknya ke atas gitu. Nah itu kalau misalnya kita mau pakai float. Terus kalau misalnya posisinya lebih aneh lagi ya, coba kita lihat ada nggak posisi yang ini nih. Kalau kita masuk ke berandanya, biasanya kan suka ada pop up tuh, ada informasi kan, dia melayang tuh. Nah itu bisa dicapai dengan menggunakan position atau ini tadi. Nah ini. Kenapa pada saat kita sorot dia bisa muncul kotak yang posisinya ada di sebelah sini? Nah itu pakai position. Tadinya dia ngilang. Gimana cara ngilangin sebuah elemen? CSS-nya pakai apa? Z-index itu buat ngatur apa? Posisi depan. Tumpukan ya istilahnya ya. Siapa yang paling depan, siapa yang paling belakang. Tapi kalau awalnya hilang, bisa pakai opacity, betul. Tapi kalau pakai opacity berarti elemennya ada di sini, tapi transparan banget kan? Itu opacity. Tapi kalau elemennya nggak mau ada di halaman, pakai apa? Overflow itu kalau elemen kita nyimpen sebuah elemen di dalam elemen lain supaya nggak keluar gitu. Ya, misalnya saya bikin kotak, di dalamnya ada tulisan yang panjang, karena nggak muat kan dia keluar tuh. Supaya nggak keluar, kita umpetin pakai overflow. Tapi kalau saya pengen elemennya awalnya ngilang gitu. Ketika di hover, elemennya muncul. Animation buat ngasih animasi ya. Kalau kalian tahu ada salah satu display yang nilainya apa? None ya. Jadi cara ngilangin elemen tuh kita kasih aja display none. Maka elemennya itu akan hilang dari halaman. Begitu di hover, displaynya kita kasih apa gitu ya. Mau block, mau inline, mau flex bisa ya. Nah, jadi kayak gini. Ngatur ini bisa pakai position. Kalau kita ngatur pakai position berarti kita harus tahu letaknya. Ya, apakah kita mau tempelin dia ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Karena begitu kita kasih position, kita jadi bisa kasih top, left, bottom, right kan. Bisa ingat nggak? Top 0, elemen nempel atas. Bottom 0, elemen nempel bawah. Gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan flex, kita jadi bisa ngaturnya dengan gampang. Kayak gini nih. Bikin 4 elemen supaya ngejajar dengan rapih. Kayak gini kan. Ini kelihatannya rapi ya. Ini kalau saya kecilin, dia si jaraknya tuh ngatur sendiri supaya rapi. Ini kalau misalnya kita nggak pakai flexbox, kita butuh margin. Dan kita harus tahu margin berapa yang bikin dia rapih, kiri kanannya sama. Terus kalau dikecilin dia ngatur sendiri. Nah, agak mikir kita marginnya. Tapi kalau pakai Flexbox, itu udah diaturin semua. Mau renggangnya segimana? Mau jaraknya sama atau enggak? Ya, jadi itu Flexbox. Kalau satu baris atau satu kolom bisa pakai Flexbox. Tapi kalau mau ngatur langsung banyak elemen, itu kita pakai grid. Ya, yang harusnya kita pelajarinya di minggu ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Geser ke minggu depan nggak ada masalah. Nah, tapi balik lagi, sekarang yang akan kita pelajari adalah kita skip dulu gridnya.
kita langsung masuk ke framework ya. Jadi yang namanya framework itu adalah sebuah tools buat kita agar ngoding CSS-nya itu lebih gampang dan lebih cepat. Jadi nanti framework akan membuat kita nggak perlu mikirin secara detail properti dan value CSS apa yang kita butuhin untuk dapetin sebuah hasil gitu. Kayak misalnya bikin tombol kayak gini. Saya yakin kalian semua bisa bikin tombol yang mirip kayak gini. Ya, kita atur lebarnya, tingginya, paddingnya, sudut tumpulnya. Pakai apa sudut tumpul? Border radius. Nah, ini saya yakin kalian bisa bikin ini. Tapi kayaknya butuh sekitar 10 barisan lah. CSS-nya ada 10 baris ya. Kita atur lebar, tinggi, warna background, warna font. Kita kasih sudutnya tumpul, belum kita ngomongin position. Nah, nanti dengan menggunakan framework, ini semua udah dibikinin. Tinggal kita kasih sebuah kelas yang merepresentasikan tombol. Jadi, kemudahan framework itu seperti itu. Framework jadi membuat kita yang baru mulai belajar web itu dimudahkan. Bahkan ya, yang nggak tahu CSS pun bisa menggunakan framework itu. Jadi pemula yang pengen nge-skip belajar CSS langsung ke framework juga bisa. Belajarnya dokumentasi. Tapi karena kita udah tahu CSS, kita akan jadi punya kemampuan lebih untuk memodifikasi gitu ya. Jadi kayak misalnya ya kalian punya motor gitu ya, pengen modif motornya. Sebenarnya kan gampang ya, kalau punya duit mah beli parts-parts yang langsung ditempel ke motor juga bisa kan. Kelihatan bagus nggak nih, kelihatan keren nggak nih. Tapi kalau misalnya kalian punya kemampuan kayak ngulik mesin gitu, terus punya kemampuan ngebubut gitu misalnya, itu akan membuat modifikasinya lebih mantep kan gitu ya. Nah sama dengan framework juga gitu. Orang yang awam bisa aja langsung pakai frameworknya tempel-tempel gitu. Cuman begitu pengen melakukan modifikasi lebih, pasti dia bingung. Solusinya apa? Ganti framework, cari yang sesuai keinginan dia. Tapi karena kita udah tahu CSS kayak apa, dan framework itu dibikinnya pakai CSS juga gitu. Jadi nantinya kalian modifnya akan lebih mudah. Nah, framework CSS itu ada banyak ya. Kalau kalian googling gitu. Misalnya gini. Nanti akan ketemu framework CSS itu banyak banget yang sekarang dipakai di industri. Dua yang paling populer adalah Tailwind sama Bootstrap. Ini dua ini mah udah framework sejuta umat lah, banyak yang pakai. Jadi kayaknya kemampuan menggunakan dua framework ini itu akan sangat membantu kita sebagai seorang web designer dulu lah, ya, atau front end developer gitu. Tapi gini, kalian bisa pakai satu framework, saya yakin pakai framework yang lain juga bisa. Karena framework itu pada dasarnya kalian pinter baca dokumentasinya kayak gimana. Paham ya? Atau kita coba sebuah studi kasus sederhana dulu deh. Yuk sama-sama kita bikin folder dulu seperti biasa di desktopnya. Kita bikin folder baru. Ini kok infokusnya terang banget ya? Kita kasih pertemuan 9. Ya mudah-mudahan sih kelihatan. Yang belakang mudah-mudahan kelihatan. Terus kita buka di Visual Studio Code-nya. Silahkan. Kita buka di desktop. Ada ITW. Terus kita kode. Sekarang di dalam pertemuan 9 seperti biasa kita bikin indeks dulu. Indeks HTML. Coba bikin HTML sederhana dulu. Udah bikin indeksnya? Udah ya? Tanda seru, terus tab. Ya, kita kosongin title-nya lah, karena nanti ini semua akan kita ganti ya. Cerita kita mau bikin tombol dulu kayak tadi. Gimana cara bikin tombol? Iya, bisa pakai input, betul. Yang tipenya
button. Atau kalau mau ganti inputnya jadi button ya. Karena awalnya itu kalau mau bikin tombol harus pakai input. Tapi kayaknya kalau input itu kan kayak text box ya. Terus radio button gitu. Itu adalah elemen yang kita butuh inputan kan. Memang jelas kalau text field ya itu harus kita isi kan. Tapi button kita harus ngisi sesuatu nggak? Enggak. Nah makanya di HTML yang lebih baru ini diganti. Tetap bisa dipakai tapi ada yang baru namanya button. Gitu. Karena button tuh kayaknya bukan inputan gitu. Karena dia aksi yang harus kita klik gitu. Tipenya di sini, tipenya tuh ada 3 ya. Masih ingat nggak apa aja? Ada submit, reset, satu lagi, bukan, button. Kalau submit berarti dia harus berada di dalam form. Tugas dia adalah mengirimkan data di dalam form ke sebuah tempat. Kalau reset, untuk menghilangkan semua isian yang udah kita tulis. Jadi kalau kalian udah tulis banyak, daripada ngapus satu-satu, pakai aja tombol reset buat ngilangin semua tulisannya. Tapi kalau kalian mau bikin tombol yang fungsinya bukan nge-submit ya, kayak gini kan. Ya, nah ini dia bukan, ini bentuknya tombol tapi dia bukan buat submit. Nah, bikin aja pakai button. Ya, misalnya kita tulis gini, klik saya gitu. Nah ini kalau kita lihat hasilnya, kita pakai preview aja ya. Tuh, tombolnya ada style defaultnya, ini tuh style defaultnya tuh udah ada. Tombolnya warnanya abu-abu, dia udah ujungnya tumpul, terus ada bordernya. Nah kalau mau kita ganti, itu kan kita harus kasih CSS-nya ya. Kita kasih style. Dimana kalau misalnya saya pengen tombolnya warna biru, saya tulis apa di CSS-nya? Selektornya apa? Button ya. Button. Ini untuk semua tombol artinya ya. Terus background color. Sekarang kita kasih light blue. Tuh. Dia langsung jadi biru. Kalau kita kasih bordernya 0, hilang dia bordernya. Kalau kita kasih padding, misalnya atas bawahnya 3 piksel, kiri kanannya 5 piksel. Atau kurang ya, atas bawahnya yang 5 piksel, kiri kanannya 10 piksel. Kalau sudutnya mau tumpul, border radius misalnya 10 piksel. Oh, salah, border radius. Oh, kebanyakan ya, 5 piksel aja. Tuh, jadi kalian bisa kasih style buat tombol menggunakan properti CSS. Nah, nanti kalau kita pakai si framework tadi, kita akan bisa melakukan ini dengan jauh lebih mudah lagi. Ya, nanti kita lihat. Ini 5 baris. Nanti kalau pakai Bootstrap jadinya gimana gitu? Jadinya berapa baris yang kita bikin? Sip ya. Itu contoh aja tadi. Sekarang kita lihat salah satu dari framework yang ini. Yang akan kita bahas hari ini itu adalah Bootstrap. Nah, untuk menggunakan framework itu paling tepat adalah ketika kita mendevelop sebuah websitenya harus sambil dibuka dokumentasinya.
Karena menggunakan framework itu adalah kalian menggunakan kelas-kelas yang ada di dalamnya. Ya. Jadi contohnya gini, framework tuh isinya sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya kalian punya kelas yang namanya button begini, ya, supaya tombol kalian itu warnanya biru, tadi gimana caranya? Misalnya kita udah punya titik button. Supaya tombol ini warnanya biru dan memiliki properti ini, berarti kita harus kasih kelas kan? Nah, kita kasih kelas, namanya kelasnya apa? Button. Nah, jadi kalau ada tombol yang saya pengen dapetin kelas ini, ya udah kasih kelas button aja. Nah, ini juga bisa saya keluarin. Misalnya saya punya kelas biru muda, gitu ya. Ada BG color atau background color light blue. Saya juga punya kelasnya merah muda misalnya. Ada background colornya salmon. Gitu. Ini bisa saya hilangin background colornya. Nah, saya tinggal tambahin kelas kalau saya mau warnanya beda. Kalau saya pengen warnanya merah muda gimana? Tambah kelas lagi kan? Kita tinggal kasih kelas lagi. Namanya merah muda. Nah, sekarang bayangin satu framework itu punya ribuan kelas yang bisa kita pakai dengan gratis. Gitu. Jadi kalau mau warnanya hijau, cari aja framework itu punya kelas namanya apa. Kalau dia pengen tombolnya gede, cari kelas apa yang akan membuat tombolnya jadi gede. Misalnya tombol LG gitu, ada. Tombolnya gede banget, ada tombol XL. Nah, cuman kita harus hafal tuh kelasnya apa. Nggak mungkin kita bisa ngapalin ribuan kelas. Makanya kita butuh dokumentasi. Ya, pokoknya anggap aja si framework itu punya ribuan kelas yang bisa kita pakai. Kelasnya bisa sesimpel ngerubah warna, ngerubah ukuran, atau kelasnya itu bisa berbentuk komponen. Gitu. Jadi kalau nanti kita punya contohnya sebuah div, kan div itu kalau kita bikin nggak ada artinya ya, kosong aja kan. Tapi misalnya begitu kita kasih kelas card, nanti tiba-tiba div ini berubah menjadi bentuknya kayak kartu. Dan itu udah ada stylenya gitu, udah ada bayangannya, udah ada ukurannya, udah ada gambarnya bahkan. Langsung jadi gitu. Ya, itu enaknya pakai framework. Nah, sekarang gimana kalau kita coba ya? Untuk masuk ke Bootstrap, itu alamatnya ada di getbootstrap.com. Ya, silakan kita buka bareng-bareng. Nah, ini apa jargonnya katanya build fast responsive site with Bootstrap. Jadi kita bisa bikin website dengan cepat. Terus yang paling kerennya adalah responsif. Responsif itu apa? Halaman webnya merespon ukuran dari device. Jadi kalian nggak perlu mikir lagi, begitu bikin satu website, dia akan terlihat bagus di laptop, di iPad, di tablet, di handphone. Otomatis bagus. Kalian nggak perlu mikirin lagi. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai framework kan, harus dipikirin tuh ini pas dibuka di handphone, wow berantakan gitu, harus ditambahin stylenya lagi gitu. Pakai framework relatif enggak. Nah, kalau kalian masuk pertama kali ke websitenya, itu akan dikasih tahu gimana cara pakainya ya. Cara pakainya bisa kalau yang udah tingkat lanjut, kalian bisa pakai yang namanya NPM, Node Package Manager. Tapi ini kalian harus punya kemampuan Node.js dan juga JavaScript ya. Karena kita belum nyampe sini, kita cari cara yang lebih gampangnya ya. Di bawah lagi kita lihat di sebelah kiri yang tadi saya bilang kita nginstalnya pakai npm. Nah, tapi kita mau yang gampang aja. Kita pakainya yang CDN.
CDN itu apa? Dia Content Delivery Network. Jadi kita ngedownload scriptnya supaya digunakan di dalam HTML kita. Kita panggil script bootstrap-nya sehingga kita bisa pakai. Jadi caranya nanti gini, kalian harus nyimpen link bootstrap di CSS sama link bootstrap di JavaScript. Ini harus ditaruh di HTML kalian. Ya, jadi ini dikopiin. Coba perhatikan loh, ini nggak usah diikutin. Contohnya gini, saya bisa klik copy CSS-nya, terus saya simpan di sini, di head. Di sini. Tuh, jadi saya copyin dulu, itu harus. Terus JavaScript-nya saya copy. Saya simpan di akhir body. Biasanya di sini. Itu cara pertama yang harus kita lakukan dulu. Panggil bootstrap-nya. Kalau mau pakai Tailwind, panggil Tailwind-nya. Kalau mau pakai Bulma, panggil Bulma-nya. Pokoknya begitu kita mau pakai, silahkan. Nah, kalau udah, berarti kita sudah bisa menggunakan semua kelasnya. Ya, lihat ya. Kalau saya tulis H1 di sini. Lihat. Tulisannya jadi bukan Times New Roman lagi. Saya hapus stylenya deh. Nih, saya hapus stylenya. Saya tuh nggak punya CSS sama sekali. Tapi lihat, tiba-tiba tulisan saya jadi ukurannya gede. Terus fontnya itu Arial. Ya. Terus dia mepet kiri. Udah otomatis semua margin dan padding bawaan dihilangin. Artinya direset gitu. Lihat kalau saya nggak pakai CSS ini. Ini saya hapus lagi nih. Normal kan? Kita baru ngasih bootstrap-nya aja udah berubah. Gitu. Itu keren ya. Kalau saya mau bikin tulisannya ada di tengah. Pakai CSS gimana caranya? Ada di tengah sini. Berarti kan kita harus buka CSS dulu. Style. Terus apa? H1 dulu ya. H1. Text. Align. Center. Ke tengah tuh. Kalau pakai bootstrap nggak perlu. Kita cukup kasih kelas. Text. Center. Tengah dia. Mau warnanya jadi warna biru. Kita tinggal kasih text primary. Ya. Jadi cara pakainya kita harus ngasih kelas-kelas aja. Nah, cuma nanti tinggal kelas-kelas apa yang sering dipakai, terus gimana cara tahu ada kelas itu apa enggak. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, tapi secara umum cara penggunaan dari framework tuh seperti ini. Kita ngapalin kelasnya. Contoh yang tadi ya, kita kasih bikin button. Ini button default. Lihat ketika kita kasih kelas, ada kelas yang namanya BTN untuk membuat perilaku dari buttonnya ketempel. Nah, sekarang lihat belakangnya hilang ya. Cuman kita tinggal kasih misalnya di sini pengen warnanya merah. Kita kasih BTN danger. Pengen ukurannya gede, kita kasih BTN LG. Ini gede. Pengen ukurannya kecil, ada BTN SM. Kecil. Ya, jadi nggak perlu bikin CSS lagi. Semua udah ada di sini. Paham ya? Itu cara sederhana kita pakai si bootstrap. Nah, tapi sekarang ada yang lebih saya suka gitu cara makainya, bukan bikin HTML dulu terus dikopiin dua ini. Nah, ada yang lebih gampang lagi. Jadi caranya gini, biasanya ketika kita butuh pertama kali kalian bikin website, belum ngoding apa-apa, terus butuh bootstrap.
Caranya adalah masuk ke websitenya, terus kita ke Docs. Coba kalian klik Docs. Ini semua ada dokumentasinya ada di sini. Nah, tapi di sini kalian lihat ada yang namanya Quick Start. Ini cara cepatnya. Cara yang kita lakukan tadi, kita butuh doctype, terus kita panggil CSS sama JavaScript, dikopiin manual satu-satu. Atau kita bisa pakai, jadi nggak ada ya sekarang. Di versi 4 ya. Harusnya ada starter template, ada nggak ya? Starter. Udah nggak ada. Sekarang pakainya yang ini aja nih yang bawah. Nih. Jadi caranya masuk ke dokumentasi, scroll ke nomor 2, langsung copyin aja ini. Ada tombol copy to clipboard, jadi nggak usah di drag gini ya. Karena suka bablas kalau gini. Tuh, bablas. Jadi mendingan copy aja, klik. Terus kita ganti ke sini. Ctrl A, Ctrl V. Nah, udah. Jadi ini adalah Bootstrap yang udah kita install di website kita secara fresh gitu. Nah, jadi kita udah siap menggunakan Bootstrap abis ini. Cara pakai dokumentasinya, ini udah ya, normal ya. Tadi kan saya tahu di sebelah H1 itu kita bisa kasih kelas. Mau diapain nih si H1-nya? Mau ditaruh di tengah, di kanan, gedein hurufnya, ganti warna. Itu semua ada di dokumentasi di bagian sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu ada macam-macam. Ada dibagi menjadi ini kalau yang getting started biasanya kita butuhnya yang introduction-nya aja. Sisanya ini untuk yang agak lanjut ya. Di bawahnya ada kalau kita mau mengkustomisasi Bootstrap-nya. Kalian nggak suka dengan warna bawaannya, kalian nggak suka dengan ukuran bawaannya, bisa dioprek di sini. Tapi kayak untuk kita yang baru, ini nggak akan kita sentuh dulu ya. Turun lagi ada layout. Nah, ini ketika nanti kita mau bikin layout untuk halaman website kita. Ngatur posisi, terus ngatur tata letaknya. Ke bawah ada untuk ngatur konten. Nah, mulai dari sini yang harus kalian lihat-lihat lah. Contoh nih, tipografi. Sebelah kiri ada tipografi. Kalau kalian klik, ini adalah bagaimana cara kalian mau memanipulasi tulisan. Kalau bikin H1 nanti tampilnya begini, kalau bikin H6 tampilnya begini. Scroll lagi ke bawah. Kalau kalian mau tulisannya gede banget, bisa kasih display. Cara ngasihnya gimana? Kasih aja kelas display 1. Kalau ukurannya mau segede gini. Misalnya H1, ini kan H1 ya. Nggak cocok dengan ukurannya. Pengen digedein, nggak perlu bikin style lagi, terus kasih font size, nggak perlu, langsung aja kasih kelasnya apa? Display 1, ya, ukurannya langsung berubah. Jadi silakan nanti dilihat di sini. Ini otomatis kalau digedein layarnya ngegedein tuh. Jadi udah enak banget ya. Kalau dibuka di handphone segede gini, kalau dibuka di laptop tambah gede ukuran. Cocok untuk judul dari website gitu ya. Kalian punya website, begitu orang masuk dikasih display. Jadi kalian nanti bisa lihat di dokumentasinya untuk tipografi. Untuk image, kalian bisa bikin image yang responsif. Yang kalau dikecilin, digedein, itu ukurannya
Udah nyesuaiin tempatnya. Terus kalau mau bikin thumbnails juga gampang ya. Nanti kalian tinggal panggil gambarnya. Terus kasih aja kelasnya IMG thumbnail. Nanti otomatis ada bordernya nih. Kalian lihat. Ada bordernya. Terus tumpul. Jadi enak banget makanya. Untuk ngatur posisi bisa pakai float atau float start atau float end. Oh iya, ini ada yang harus saya sampaikan. Untuk menggunakan tata letaknya. Coba ya. Misalnya gini. Kalau saya pengen ngegeser tulisan hello world-nya sedikit ke sebelah kanan. Kita bisa pakai apa kalau pakai CSS? Saya pengen geser 10 piksel aja ke kanan. Bisa pakai padding, bisa pakai margin. Ya, tapi kalau padding artinya kita menyisakan jarak di sebelah kiri masih punyanya H1. Tapi kalau margin dia benar-benar ngegeser. Ya, tapi dua-duanya menghasilkan hal yang sama. Tapi misalnya pakai margin. Margin apa yang kita kasih? Margin left kan? Kalau kita ngomongin CSS itu kiri kanan itu kan kalau nggak left, right. Atas tuh top, bottom kan. Nah, tapi kalau di Bootstrap, ini kalian hati-hati, udah nggak ada lagi left dan right. Ya, berubah jadi start dan end sekarang. Kalau di Bootstrap yang lama masih ada left, masih ada right. Kenapa? Karena sekarang Bootstrap itu support yang namanya RTL. Apa itu RTL? Ini untuk supaya website kalian support pembacaan mau dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kayak misalnya kalian bikin website untuk orang Arab gitu misalnya. Kan itu bacanya dari kanan ke kiri kan. Kalau kalian jadi web designer untuk website yang dari kanan ke kiri, itu left dan right-nya ketuker kan. Karena kita mulainya dari kanan ke kiri gitu. Makanya diganti jadi start dan end. Jadi kalau kita ngomongin start, begitu nanti websitenya saya terjemahin jadi bahasa Arab, pindah startnya jadi di kanan. Tapi kalau saya pakainya kiri, ya margin left gitu, begitu nanti si websitenya saya ubah jadi bahasa Arab gitu misalnya, kiri tetap di kiri. Jadi nanti yang harusnya style mulai dari kanan tetap di kiri. Nah, Bootstrap udah support itu. Caranya di dalam HTML-nya itu kalian tinggal nambah dir. Jadi nanti ada caranya ketika nanti kalian mau, kalau orang masuk website kalian terus ubah terjemahannya jadi Arab, langnya jadi AR, kan defaultnya tuh EN ya. English kan. English itu kan bacanya dari kiri ke kanan kan. Nah, kayak kita gitu sama. Maka yang dipakai itu startnya di kiri, end-nya di kanan. Nah, nanti begitu saya klik misalnya ubah bahasa jadi Arab. Pas diklik, dir-nya berubah. Yang tadinya normal, LTR, left to right, berubah jadi RTL. Gitu. Bootstrap sekarang udah support. Makanya namanya udah nggak lagi left dan right. Makanya namanya start. Gitu. Jadi kalau start itu di defaultnya kiri, tapi kalau berubah RTL jadi kanan. Nanti silakan kalian coba cek-cek aja dokumentasinya atau nanti kita cobain deh. Terus ada bagian tabel sebelah kiri. Ya kalau mau bikin tabel gampang banget, jadi bagus begini ya. Tinggal dikasih kelasnya table. Terus tabelnya macam-macam, mau dikasih warna, mau dibikin belang ya, tabelnya otomatis tuh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Itu harusnya belang ya. Kalau kalian lihat sendiri itu abu-abu putih gitu. Ini juga ya infokusnya agak ngaco ya. Ini kalau mau hitam dan seterusnya.
Jadi ini untuk ngatur tulisan, gambar, tabel, dan figures. Kalau figures itu adalah gambar yang punya caption. Nih. Figures itu ini satu elemen ya. Ada gambar yang punya tulisan. Itu namanya figur karena dia ngelompokin kayak gini. Satu figur punya dua elemen. Ada elemen gambar dan elemen caption. Captionnya bisa di kanan atau di kiri. Scroll lagi ke bawah, kita ketemu ada forms. Nah, ini yang menurut saya salah satu yang jadi unggulan dari sebuah framework. Adalah ketika kita mau ngedesain sebuah form. Karena ngedesain form itu saya yakin kalian bisa. Tapi lama gitu, karena harus satu-satu kan. Kita kasih style buat input, kita kasih style untuk combo box, kita kasih style untuk radio button. Kalau pakai Bootstrap itu gampang banget. Tuh, untuk dapetin tampilan form login aja ya kayak gini. Caranya gimana? Tinggal copy aja. Ini tinggal di copy langsung jadi. Tinggal edit-edit sesuai keinginan kalian. Gitu ya. Tuh, udah jadi tampilannya kayak gini, bagus banget. Mau sejajar. Itu gampang banget ya. Mau kita lihat select. Nih. Selectnya bagus gini tuh. Contoh ya, kalau misalnya kita di CSS mau bikin combo box. Misalnya gini. Di bawah H1 kita tulis H3 daftar mata kuliah misalnya. Ini. Terus kita kan pakai select ya biasanya. Select. Ini kita kosongin dulu lah. Kita kosongin. Misalnya di dalam select kalau mau ngasih itemnya namanya apa? Option ya. Option. Misalnya ITW. Ini internet dan teknologi web. Satu lagi, misalkan MATDAS, matematika dasar. Nah ini kan hasilnya begini. Nggak bagus ya, kotaknya nggak bagus. Tapi begitu kita copyin aja, form select, ya kita kasih di sini kelas, form select. Langsung berubah jadi bagus. Panahnya juga jadi bagus nih. Ada sizingnya, mau ukurannya gede apa kecil tuh. Nah ya, nanti silakan kalian lihat ada apa aja yang bisa kita gunakan. Ini untuk form. Scroll lagi ke bawah. Nah ini yang keren nih. Komponen. Kita udah dibikinin banyak sekali komponen. Contohnya kalian mau bikin alerts. Tuh. Otomatis begini kita cuman butuh kelasnya alert. Tinggal di copy aja. Kalau butuh copy, kalau butuh copy. Butuh akordion. Nih akordion tuh yang begini. Ini kalau bikin manual pakai CSS lumayan sih. Gitu. Kalau diklik kebuka, diklik kebuka. Ya, caranya gimana? Tinggal di copy aja. Copy, simpen di website kita. Langsung jadi. Tinggal nanti diganti kalau dibutuhin ya. Misalnya saya pengen di websitenya ada apa penjelasan mengenai apa nih kira-kira bisa dipakai buat apa di project kita? Profile bisa ya. Jadi misalnya atau penjelasan dari mata kuliah tadi ya. Misalnya ini adalah ITW, itu kuliahnya ngapain aja. Nanti kalian tinggal tulis di kuliah ini saya belajar apa gitu.
Ya, jadi itu kalian tinggal diganti aja. Ada lagi, tadi button ya, button. Tuh, ada macam-macam. Tombolnya. Mau warnanya sesuai keinginan boleh, atau tombolnya ada yang lain nih. Mau ada outline-nya. Tuh, jadi kayak gini bisa. Dan ini udah termasuk style buat hovernya. Jadi begitu di hover ada style-nya tuh. Enak banget ya. Ada ukurannya, mau gede, tadi kita bisa pakai LG, mau kecil, bisa pakai SM. Mau dibikin jadi nggak bisa diklik, kita pakai disable. Jadi tombolnya mati gitu, nggak bisa diklik. Mau full, namanya block. Jadi buttonnya jadi full gitu. Terus yang lebih keren adalah button group di bawahnya. Ini untuk ngegabungin button dengan apa gitu, elemen lain yang berbeda. Tuh, misalkan button dengan button nempel, bisa. Terus ada button dengan icon ya, yang bagus tuh. Oh, bisa jadi buat halaman. Nah, button dengan icon buat masukin email gitu misalnya ya. Bisa bikin drop down. Semua komponennya udah ada. Berikutnya ada card. Nah, ini yang saya suka ya, yang sering saya pakai nih. Card. Nah, ini kalau mau bikin kartu. Nanti di website kalian misalnya mau dikasih gambar, terus ada judulnya apa. Misalnya mau bikin project yang pernah dibuat. Nah, bikin aja pakai card. Nanti ada gambarnya apa, nama projectnya apa, penjelasan projectnya apa, link ke project tadi. Ya, caranya apa? Caranya gimana? Copy aja ini. Copy, simpen. Ini kita taruh di sini. Oh, ada cardnya. Tinggal kita ganti gambarnya. Kan ini gambarnya titik-titik ya. Nah, kalian ganti aja kalau punya gambar, kasih IMG. Gitu ya. Silakan dikopikan gambarnya ke situ, terus nanti tampilin gambarnya. Ya, nanti silakan dilihat aja satu-satu. Karusel, mau bikin slideshow. Kemarin kayaknya ada yang udah berhasil bikin slideshow manual ya. Ini langsung jadi. Kalau kita biarin, dia geser nanti. Tuh. Geser. Ada yang ditunggunya otomatis, nungguin gitu. Ada navigasinya. Tuh. Langsung jadi. Tinggal di copy. Caranya gitu, tinggal di copy aja. Taruh di bawah. Nih, karena nggak ada gambarnya, nggak kelihatan ya. Tuh, dia udah geser. Di sini ada semua nih. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum nanti kita coba implementasikan ke kasus yang sedikit lebih nyata lah. Oke. Kita kan dari H1 terus dikasih H1 yang pengen tengahin itu gimana? Tadi ada caranya pakai apa? Yang A1. Oh, ngatur paddingnya. Iya. Tadi
Kalau mau dikasih margin sebelah kiri atau padding sebelah kiri, itu caranya kita tinggal kasih, kalau nggak P, M. Kalau kita kasihnya M, itu kita kasih margin. Tinggal kita kasih ukurannya mau berapa. Misalnya M-nya 5. Nah, maka marginnya di sekitarnya akan 5. Nah, tapi 5 tuh berapa, Pak? Nah, itu ada semuanya di sini. Kalau kita mau cari ya, kalian carinya tuh tinggal pencet Ctrl K. Nanti keluar pencariannya. Tinggal cari margin. Dia ada tuh. M buat keempat sisinya, margin. P buat padding keempat sisinya. T buat atas. B buat bottom. S buat start ya, kiri atau kanan. E buat end. Dan seterusnya. Nah, nilainya defaultnya ada 0 sampai 5. Nanti kalau misalkan nggak cukup, kalian pengen yang lebih besar, baru pakai CSS manual gitu. Kalau kita kasih 5, berarti M-nya 5. Kalau mau kiri aja, berarti apa? M. Nah, L-nya nggak bisa kan? MS, betul. Jadi dia margin start. Pokoknya kiri itu start aja defaultnya. Padding juga sama. Kalau mau kasih padding sebelah kiri PS. Hasilnya sama. Cuman kalau margin mah ngegeser, kalau padding mah nambah ruangan gitu di situ. Ya, di dalamnya. Aman? Tadi ya. Manual. Jadi kita timpa. Jadi defaultnya kalau kita lihat di color ya, cara lihat ada warna apa aja, kita cari aja color. Nah, defaultnya ada 8. Primary warna biru, secondary warna abu-abu, sukses warna hijau, danger warna merah, warning orange, info biru muda, light itu putih, dark itu abu-abu gelap ya. Nah, ini aja. Ini semua bisa dipakai untuk semua elemen. Tombol sama, primary itu biru. Terus kalau kalian mau bikin badges, border, background, semuanya warnanya ada 8. Tapi kan saya yakin dari 8 ini nggak mungkin cukup untuk kebutuhan kita ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai yang lain, paling gampang adalah kita ngasih ngasih style manual. Sebenarnya kita bisa bongkar, tapi itu kayaknya materi untuk yang lebih lanjut ya. Kalau mau gampang, kita bisa paksa di dalam sini pakai style, atau kita kasih style di atasnya aja. Misalnya color, terus apalah gitu ya. Oh, itu nggak kelihatan ya. Atau red aja lah. Oh, jadi kita bisa ubah sesuai dengan yang kita mau gitu. Bisa ditambah style atau kasih CSS di atas kayak biasa. Ditimpa aja. Yang memang bawaannya ada 8. Kalau pakai Tailwind nanti jauh lebih fleksibel sih. Kalau pakai Bootstrap, ya memang keterbatasan warnanya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bisa, CSS eksternal bisa, cuman ya pastikan tidak, ya contohnya apa ya? Contohnya tadi kita kasih margin S5. Ternyata marginnya ini kurang. Gimana dong kalau marginnya kurang? Nggak ada 6 sayangnya. 6 nggak ada, 7 nggak ada, ya udah manual. Bisa langsung di sini, kalau mau kita kasih margin left, ya 150 pixel, misalnya. Tuh. Kalau nggak ada, kita bisa langsung kasih CSS yang kita mau gitu. Nah, inilah tadi yang saya bilang kelebihan kita yang mengerti CSS. Kalau ngerti CSS,
nggak suka, timpa aja. Nah, orang yang langsung belajar bootstrap, ya dia cuma nerima aja. Waduh, nggak ada, gimana ya? Ya udahlah, gitu, terima aja. Pasti nggak tahu caranya kan gitu. Karena kalian tahu, ya udah, boleh dikasih di sini atau ya kalau mau dikasih style aja biasa gitu. H1 margin left. Nah, tapi akan ada nanti kalian kalau pakai cara ini, kalau pakai cara style pasti berhasil. Kalau pakai cara style ini pasti berhasil ngegeser atau apapun keinginan kalian ya. Kita kasih 100 pixel. Nah, ini berhasil. Ada saatnya begitu kalian kasih style di sini nggak mau berubah. Itu artinya CSS-nya Bootstrap dia lebih kuat specificity-nya. Ada, kalau kalian pernah ikutin materi tentang specificity, jadi setiap perintah CSS itu ada bobotnya. Bobot yang lebih besar, dia yang menang lah istilahnya. Kalau misalnya kita kasih di style, itu ada kemungkinan bobot kita kalah dengan bobotnya Bootstrap. Kalau kita kasihnya di dalam elemennya langsung, secara inline, itu udah pasti menang. Punyanya Bootstrap pasti ketimpa. Nah, tapi gimana caranya? Saya pengen tetap gini, Pak. Tapi saya pengen nimpa yang Bootstrap. Nah, kita kasih di ujungnya. Di sini, tanda seru important. Saya mau nimpa CSS apapun yang ada gitu. Maka dia yang kepake, karena dia yang paling penting gitu. Melakukan ini sama dengan kita ngasih style langsung di dalam elemennya. Jadi kalau nanti dapat kasus seperti ini gitu ya, biasanya, waduh ini kenapa padahal udah saya kasih properti tapi nggak mau berubah gitu. Mungkin harus ditambahin important. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita coba pakai ya, yang benernya. Kita akan ulang, ini saya nggak akan pakai preview ya, supaya lebih luas ya. Kita ulang dari mulai pertama ngopiin Bootstrap-nya. Ya, kita balik lagi ke bagian docs. Klik docs-nya. Terus kita copy yang nomor 2, ingat ya. Nomor 2 ini udah ada CSS dan JavaScript punyanya Bootstrap. Kalian tetap bisa pakai CSS punya kalian sendiri, tapi pastikan panggilnya setelah Bootstrap, supaya lebih menang gitu ya. Ini kita copy, ini kita Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Udah. Ini kalau kalian lihat ada bagian integrity, terus ada angka sembarang ini ya. Ini artinya buat ngecek script ini beneran punya Bootstrap apa bukan. Jangan diubah-ubah ya. Ini bukan virus, tenang aja. Jadi jangan dihapus bagian integrity-nya. Kalau kalian nanti punya CSS sendiri, simpannya di bawah Bootstrap di sini. Misalnya saya punya style.css misalnya gitu. Simpannya di bawahnya. Ya, contoh aja. Itu kalau enggak ya udah. Mau bikin CSS yang ada di dalamnya juga bisa. Yang penting di bawah Bootstrap. Pokoknya CSS yang kalian buat sendiri, simpan di bawah Bootstrap. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, meskipun kita udah nyimpen di bawah Bootstrap, tetap aja ada kalanya Bootstrap-nya yang menang. Yang dipakai yang Bootstrap. Kalau itu terjadi, kasih apa tadi? Tanda seru ya, important. Tanda serunya jangan lupa. Nah, kita ganti dulu title-nya. Misalnya kita tulis belajar Bootstrap. Scroll. Sekarang kita nggak butuh
nggak butuh H1-nya lah ya. Bisa kalian hapus saja. Karena yang saya mau buat pertama-tama adalah ini bagian atas ini. Ya, ini disebutnya navbar, navigasi bar. Nah, Bootstrap udah punya ini dan memudahkan kita. Caranya navbar itu ada di bagian komponen. Jadi kalian bisa scroll ke bawah ya, sebelah kiri ada komponen, cari. Ada yang namanya navbar. Nah, coba diklik aja. Nanti kita bisa lihat ada beberapa contoh navbar yang bisa dipakai. Ada yang lengkap banget. Nih, pertama ketemu ada ini nih. Ini navbar yang lengkap. Ada linknya, ada drop down-nya, ada search bar-nya, ada tombolnya. Kayaknya kita nggak perlu yang selengkap itu ya. Scroll lagi ke bawah. Kita cari yang simple aja. Kita cari yang di bagian nav. Nah iya. Nah gini aja nih ya. Kita bikin yang simple aja. Bahkan ada yang lebih simple di bawahnya. Di bawahnya tuh listnya. Dia bentuknya A. Kalau yang atas listnya bentuknya LI. Kalau mau pakai yang LI boleh. Tapi kalau mau pakai yang A. Ini kan simple ya. Boleh. Kita copy aja. Yang A supaya lebih sedikit. Hasilnya sama persis. Cuman codingnya lebih sedikit gitu. Sekarang kita simpan di HTML kita setelah body. Silakan disimpan. Coba lihat hasilnya. Kita buka di browser. Tuh, otomatis sudah jadi nih. Ya, berapa detik itu bikinnya? Kalian pasti bisa bikin ini, bikin div ya, terus kasih height, tempelin ke atas pakai fix top ya, position fix, topnya 0, nempel ke atas. Cuman lama aja gitu. Nah ini keren ya. Dia udah support responsif tanpa kalian mikirin lagi. Begitu kita kecilin, ini kalau dibuka di handphone tuh kayak gini. Tuh, ya kalau diklik udah otomatis begini. Jadi ya gampang banget gitu. Sekarang tinggal kita edit ya. Ya. Sok. Pertama saya mau ngedit supaya si navbarnya tuh nggak terlalu mepet ke kiri. Saya pengen ada jaraknya di sinilah. Caranya adalah kalian ganti tulisan kontainer fluidnya jadi kontainer aja. Supaya dia geser. Karena saya lebih suka ada jaraknya lah gitu. Tadinya kan kontainer fluid jadi kontainer. Terus kita ganti tulisan navbarnya, misalnya jadi nama kita masing-masing lah ya. Gitu. Jadi nama kita. Terus kita ganti tulisan dari linknya. Kan itu tulisannya tuh home, features, pricing, sama disable. Kita ganti, misalnya saya mau bikin website portfolio sederhana. Scroll ke bawah. Misalnya apa? Kita mau home, gak apa-apa. Terus about kali ya. About me gitu. Terus ada gallery gitu misalnya. Foto-foto kita. Atau ya bebas lah apa. Terus terakhir kontak biasanya. Kontak.
Iya betul, disabled-nya hapus betul. Karena kita nggak butuh disabled, href-nya tambahin. Href nah, udah. Oke, berikutnya kita mau edit-edit dulu. Misalnya kalian nggak suka dengan warna dari navbarnya. Kita bisa ganti. Coba ada nggak di dokumentasinya navbar color ya. Coba sebelah kanan lihat. Ada color scheme. Nah, ini ada color scheme. Skema warna. Kalau diklik, tuh ada warnanya. Pengen warnanya apa? Defaultnya itu navbarnya light. Jadi di sini tuh defaultnya gini, navbar light. Itu defaultnya. Nggak akan ada perubahan. Kalau saya kasih navbar light, nggak akan ada perubahan. Buat apa sih navbar light? Buat ngasih tahu ke bootstrap-nya, navbar yang saya itu warnanya terang. Kan warna-warna terang gitu ya. Buat apa? Supaya tulisannya gelap. Kalau kita ngasih tahu bahwa navbar kita gelap, nanti tulisannya terang. Lihat ya, kita ganti navbarnya jadi dark. Harusnya tulisannya terang kan? Tuh. Kita ngasih tahu sekarang navbarnya dark, padahal backgroundnya gelap apa terang? Nah, jadi kalau navbarnya dark, kalian kasih BG yang gelap juga, gitu pasangannya. Kalau kalian navbarnya light, kalian kasih BG yang warna-warnanya cerah juga. Contoh nih, saya pengen navbar saya terang sehingga tulisannya gelap. Maka cocok kalau backgroundnya cerah kan. Contoh background cerah lain. Misalnya saya mau kasih primary. Ini warnanya biru. Cocok nggak? Nggak cocok ya? Kalau biru itu cocoknya tulisannya terang. Makanya saya harus kasih tahu bahwa navbar saya gelap. Gitu. Supaya tulisannya terang. Gitu. Silakan kalian cari warna yang cocok untuk navbar kalian. Sok. Misalnya saya mau info. Nanti biru muda. Nah, biru muda cocok nggak? Kayaknya enggak deh. Berarti kita ganti jadi light. Supaya gelap. Gitu misalnya. Sok, ubah warna sesuai keinginan kalian. Kalau warnanya nggak ada yang cocok, gimana tadi? Style baru. Nggak perlu pakai BG. BG-nya hapus saja. Ya, tinggal kita kasih style. Background color apa? Ya, misalnya salmon. Ya, silakan aja ganti sesuai dengan keinginannya. Kalau ada dari yang dikasih bootstrap pakai, tapi kalau misalkan enggak, ya udah. Dan ini bisa diatur sesuai dengan mau kalian, nggak cuma nama ya, bisa pakai hexa, gitu. Silakan aja. Atau mau pakai RGB bisa. Mau pakai HSL bisa. Ada pertanyaan lu sampai sini? Berikutnya, kalau misalnya saya pengen tulisannya nggak di sebelah kiri tapi di kanan. Si navigasinya tuh nggak di kiri. Ada di kanan sini. Caranya gimana? Coba kita lihat, ini ada
apa? Di placement ya. Nah, sebelah kanan ini ada placement. Kita klik. Itu defaultnya ada di sebelah kiri. Kalau pengen, oh ini placement buat navbarnya kalau ini. Posisi dari navbar. Default kita navbarnya di atas kan. Kalau kita mau bikin dia navbarnya di bawah juga bisa. Cuman memang agak aneh. Ada, kita bisa kasih fix bottom. Nih, fix bottom. Coba kita kasih ya. Kasih aja di sini fix bottom. Tidak di bawah. Jadi kalau halamannya di scroll dia diam aja di situ gitu. Di bawah. Kayaknya aneh ya. Kita balikin lagi. Saya pengen tulisannya ada di mana? Di teks kali ya. Teks. Oh bukan ya. Coba kita search. Coba kita kasih ME Auto ya di sini. Bentar, saya coba dulu. Oh, salah. Bentar. Coba dicari, ada yang bisa menemukan tidak? MS di tempat mana? Di sini ya? Berarti tadi bukan ME tapi MS. Oke, kita lihat. Sip. Terima kasih. Jadi di sebelah kanan. Kalau pengen, boleh. Betul ya? Jadi bisa kalau pengen di kanan ya. Kalau di kiri pas saya lebih suka di kiri ya nggak apa-apa. Silakan aja. Oke, itu ceritanya untuk navbar ya. Kita sudah selesai ceritanya. Berikutnya, kita mau bikin elemen di bawah navbar. Ceritanya kita mau kasih di sini sebuah foto kita ya, gambar kita. Jadi nanti saya minta kalian siapin foto kalian masing-masing supaya ada nampang di sini fotonya. Kita scroll dulu ke bawah. Di bawah nav-nya itu kita akan bikin sebuah elemen yang namanya container ya. Ini div yang kelasnya container. Supaya apa? Supaya ini membungkus semua elemen nanti yang ada di dalamnya. Jadi ada jarak kiri kanannya. Nah, terus biasanya itu saya membuat setiap bagian pada halaman agar tersimpan ke dalam sebuah elemen terpisah. Jadi nanti saya tahu mana bagian about, mana bagian home, mana bagian gallery gitu. Biasanya saya simpan ke dalam elemen ya. Elemennya biasanya saya simpan
dengan nama section. Jadi section ini untuk ngasih tahu itu bagian apa. Mau pakai div juga boleh sebenarnya, tapi karena HTML itu punya section, nah kita pakai aja ya, section tag. Yang nanti saya mau bikin ini kelasnya atau ID-nya hero misalnya. Hero tuh yang utamanya di dalam website kita. Yang pertama kita mau bikin sebuah gambar ya. Jadi kalian bisa kasih img, terus cari gambarnya. Saya akan cari gambarnya dulu ya. Silakan kalian juga cari gambar, terus simpan ke dalam folder img. Kalau bisa gambarnya bujur sangkar ya, jangan persegi panjang. Ya kotak tapi sisinya sama kan? Ini ya, saya sekarang punya folder namanya img di sini. Di dalam pertemuan 9 kita, jadinya ada folder img yang ada gambarnya. Nih, gambarnya kotak. Ya, kalau sudah tinggal kita panggil di img-nya. Gimana caranya? Nah, kalau mau control space ya, benar. Kita bisa cari img. Oh, ada. Terus nama filenya. Sambungin dulu. Jangan lupa dikasih ALT-nya ya. Semua gambar saran saya dikasih ALT-nya. Untuk menjelaskan itu gambar apa. Coba sekarang kita lihat dulu hasilnya. Kalau sudah, nanti akan ada gambarnya. Saya yakin ukurannya terlalu besar ya. Nanti kita kecilin. Cara ngecilinnya, kita kasih kelas. Kelasnya tuh kalian boleh simpen di mana aja ya. Mau di akhir sini boleh. Mau di awal juga boleh. Saya mau bikin dia jadi thumbnail. Caranya kita kasih img dash thumbnail. Tadi ya ada ya, kita udah lihat thumbnail. Nanti dia ada di sebelah kirinya tuh ada bordernya. Ntar kalau kita cari image lagi ya, Ctrl K image. Kita lihat untuk yang kecil tuh ya thumbnail, betul ya. Kalau mau bulat apa ya? Saya pengen bikin dia bulat. Rounded circle ya, rounded circle.
Itu ada di mana kamu lihatnya, Li? Di bagian image. Pengen tahu di dokumentasinya di mana gitu. Soalnya di image tadi nggak ada. Tapi bisa ya? Oke. Ada di rounding. Nah, ini. Rounded circle ya. Kalau pengen jadinya bulat. Tapi kita kecilin dulu gambarnya. Sebenarnya kalau mau gambarnya kecil ya kita bisa kasih width manual boleh ya. Kita kasih style. Kita kasih width-nya misalnya 120 pixel. Coba ya kita lihat. Terlalu kecil kayaknya. 200 ya. Ya, 200. Terus kita buletin tadi ya, rounded circle. Kalau kalian gambarnya persegi panjang, begitu kita kasih rounded circle itu lonjong jadinya ya. Kurang bagus ya. Dah, taruh di tengah gimana? Pakai text center bisa nggak? Text center. Oh, nggak bisa. Berarti kita pakai margin auto. Bisa nggak? Oh, nggak mau. Gimana kalau kita kasih... Ntar, kita kasih dia flex dulu. Flex. Nah, baru mau. Bikin dia flex, terus marginnya jadi auto. Baru dia ke tengah. Kalau text align nggak bisa, ubah dia jadi flex dulu, terus kita simpan ke tengah. Ya, masih di dalam kelas, jadi kelasnya banyak. Ya, dengan menggunakan framework ini memungkinkan, akan membuat kelas dari elemen kita tuh lebih banyak dari biasanya. Ini terlalu dempet nih. Saya pengen turunin, gimana caranya? Turunin pakai apa? Margin. Mau rubah posisi selalu margin. Padding tuh dipakai buat ngasih jarak paling sering dipakai itu tulisan aja. Bikin kotak ada tulisan dalamnya, terlalu mepet baru padding. Tapi kalau mau ngerubah posisi pakai margin. Berarti margin apa nih? Ente ya. Kita kasih 5 aja. Kalau kegedean 3 ya cukup lah. Di bawahnya saya mau kasih nama saya ya di tengah-tengah. Biasanya kalau kita masuk website tuh ada welcoming message-nya ya. Jadi nanti Sandika Gali terus welcome to my website gitu di bawahnya ya. Jadi di bawah image kita punya boleh pakai H1 supaya gede banget. Tadi kelasnya apa? Display ya. Display 1. Kita kasih nama kita. Terus di bawahnya lagi supaya lebih kecil kita bikin pakai H2 aja. Welcome to my website. Atau kasih display juga lah biar tipis tulisannya ya. Kelas display 3. Oh, kok gede juga ya. 5.
6. Nah, gini. Sekarang kita bikin di tengah gimana? Text align. Kalau di bootstrap, kalau text align tuh pakai ini kan? Text align, center, gitu. Dia ke tengah. Kalau di bootstrap namanya text center aja. Di sini text center. Tapi kalau kalian kasih text center berarti kan display 1 harus text center, display 6 harus text center kan? Kalau mau semuanya langsung, simpen aja dibungkusnya di sini. Kasih kelas text center. Ini artinya apa? Semua tulisan yang ada di dalamnya ketengahin. Supaya nggak perlu satu-satu gitu. Udah otomatis dua-duanya ke tengah. Ada di sini ya, di sectionnya, di bungkusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ya. Misalnya ganti background belakang, itu maksudnya di kelas juga bisa. Mau ganti background yang mana? belakang ini Pak. Si yang hero kita kasih aja di sini. BG apa gitu. Nggak semua ya. Kalau mau semua ya di bodinya lah. Kalau mau semua full gitu. Atau sebenarnya ini salah nyimpen kalau gitu. Kalau mau ini kasih kontainer fluid. Terus kasih di sini BG info. Dipenuh. Kalau mau. Ya. Kalau mau ada backgroundnya. Cuman ini kenapa ada putihnya nih? Ada yang tahu nggak? Margin punya siapa? Ini ada nih. Ya. Ya hilangin kalau mau. Nah terus mepet Pak. Gimana dong? Nah berarti baru pakai padding. Itu baru pakai padding. Kita kasih misalnya P5. Ya. Kalau mau warnanya beda begitu boleh. Ya. Jadi ini kalau kontainer aja, lihat nih. Kalau saya kasih kontainer aja, dia ada jarak di sisinya. Sejajar sama ini nih. Sejajar sama yang atas. Jadi semuanya dia punya jarak. Kalau kalian pengennya full mepet kiri kanan, jangan pakai kontainer tapi kontainer fluid. Sip, ada lagi pertanyaan? Berikutnya kita masuk ke bagian yang bawahnya. Ceritanya saya mau bikin di sini about ya. About. Caranya gimana? Caranya kita bikin section lagi. Tapi di dalam kontainer. Tadinya saya pengen kontainer ini ngebungkus semuanya. Tapi ternyata tadi kita putuskan si hero-nya ini dia jadi fluid. Nah, makanya sekarang saya harus bikin kontainer satu lagi. Kontainer baru section.
Yang ini ID-nya adalah apa? Misalnya about ya. Section ini adalah untuk about. Misalnya di bawah sini itu kita punya H3 about me. Gitu ya. Supaya ada tulisan about me. Bikin about me-nya ke tengah, gimana? Text center ya. Kita kasih di H3-nya aja boleh, mau di section-nya juga boleh. Class text center. Dia ke tengah. Itu about me-nya terlalu mepet sama yang biru. Saya pengen about me-nya turun. Pakai padding, betul ya. Paddingnya di mana? PD-nya di section. Di text Text center bisa di sini. Mau kita kasih misalnya kalau cuma pengen atasnya aja PT ya, betul. PT 3. Ya, atau kalau lebih gede 5 lah. Supaya jaraknya lebih gede. Dah, terus berikutnya ceritanya saya pengen bikin di bawah about me ini, atau gini deh, saya kasih ini, kalian nggak usah ikutin ya. Saya kasih bodinya height-nya 100%. Height-nya 200. Oh, bisa ya? Oh, kok kelas sih? Style. Height-nya 1000 pixel, 2000 pixel. Supaya bisa di scroll gitu ya. Oh, ini nih, ada yang harus diperbaiki nih. Ini kalau kita scroll, navbarnya ikut naik. Kalau misalnya kalian pengen navbarnya diem terus di situ kayak gini, bukan diem tuh. Kita kasih fix ya. Coba kita benerin dulu. Caranya kalian ke navbar lagi. Navbar. Kok nggak bisa sih navbar ya? Sini. Kita tadi ke bagian placement. Kita kasih fix stop ya. Ya, fix stop. Di bagian navbarnya, di navnya. Di sini. Fix stop. Nah, cuman dengan kita ngasih fix stop, akan ada padding yang hilang. Tuh. Ya, berarti kita harus tambahin lagi paddingnya. Coba kita kasih di sininya, atau di sectionnya ya. Sectionnya ini kurang nih. Ini kita mau nggak mau harus pakai style. Karena nggak bisa lagi kan, lebih dari 5 nggak bisa kan? Udah kita kasih padding top. 100 pixel gitu. Oh, nggak mau. 150. Tetap nggak mau ya?
Kalau kita kasih margin gimana? Oh, nggak benar. Oh, jangan dikasih P5 ya? Iya, betul. Atau kalau tetap mau pakai P5 gimana tadi? Coba ya, kita kasih important. Iya, benar tuh. Kalah berarti kan? Oh, ternyata tetap kalah ya kalau kita taruh di style. 100 aja deh, terlalu banyak ya. Oh, jadi dia sekarang gini. Kalau pengen diem di situ pakai fix, tapi kalau enggak ya udah normal aja. Nih jangan lupa dikasih padding top tambah supaya nggak ngumpet di belakangnya. Terus dikasih juga important ya ternyata. Sudah. Berikutnya, tadi seperti yang saya bilang, saya mau bikin about me. Ceritanya kalian boleh ceritakan tentang diri kalian. Nah, tapi saya mau bikin about me-nya agak beda. Saya mau bikin dia 2 paragraf, tapi paragrafnya sebelah-sebelahan kiri kanan, bukan atas bawah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bikin 2 paragraf kan gampang ya. Coba perhatikan dulu, nggak usah diikutin. Jadi saya mau bikin paragraf P, yang saya mau bikin tulisan sembarang 50 kata, lorem 50, itu. Terus di bawahnya ada lagi lorem, kasih P lagi. Misalkan ini 20 kata, itu lebih dikit. Nah, kalau dua baris, salah kan? Saya pengennya tapi yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Nah, kalau gitu gimana? Berarti kita harus pisahin kan? Logikanya sebenarnya kita bisa kasih yang satu float left, yang satu float right. Nah, tapi Bootstrap itu punya yang namanya grid system. Nah, ini harus benar-benar kalian pahami nih. Saya hapus dulu ya. Jadi grid system itu untuk mengatur kalian dalam satu baris elemen mau berisi berapa elemen. Kayak gini. Ini satu baris, isinya satu elemen. Ini satu baris satu elemen, ini satu baris satu elemen. Kalau kita coba yang lain ya, kita ambil, jangan yang ini ya, kita ambil apa? Gambar kali. Card. Ada nggak ya yang sebelah-sebelahan? Nah ini nih. Nih sebelah-sebelahan. Ini artinya dalam satu baris ada 2 elemen. Ya. Nah itu kita yang ngatur. Saya pengen satu barisnya ada berapa elemen. Kalau pakai grid system itu otomatis begitu nanti halamannya mengecil, dia jadi satu baris. Tuh, turun. Kalau kalian pakai float right dan float left, begitu dibukanya di handphone tetap kiri kanan dan itu akan kecil banget gitu. Nggak bagus. Nah, untuk mempelajari itu, kalian bisa lihat di bagian layout. Terus ada grid. Nah, gini. Jadi kalau kalian mau bikin 3 kolom, itu rumusnya yang pertama, kalian bikin row dulu. Kalian bikin row, baru di dalamnya kalian bikin kolom. Kolomnya mau berapa? Gitu. Saya mau bikin satu row, di dalamnya ada 2 kolom. Cara nulisnya gini. Berarti di sini saya mau punya div, atau gini aja langsung ya, row gini. Yang di dalamnya saya mau berapa kolom. Misalnya saya mau 2 kolom. Udah saya tulisnya call. Ada 2 call lagi di bawahnya. Gitu. Jadi call hanya akan berjalan ketika kita bungkus dia pakai row. Kalau nggak ada row-nya, call-nya berantakan. Yang di dalam setiap call-nya saya punya paragraf.
Ya, misalkan di sini saya punya lorem, yang ini 25, nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang satunya 20. Ini P, lorem 20. Ya, ada 2. Ada row yang di dalamnya 2 kolom. Coba kita lihat hasilnya ya. Sekarang jadinya 11-11. Otomatis 11-11. Kalau kalian bikinnya 3 kolom, otomatis jadi 3 kolomnya. Oke? Pertama pahami itu dulu. Jadi kalau kita mau bikin kolom, harus dibungkus pakai row. Di dalamnya kita atur satu row-nya mau berapa kolom. Ini contohnya kalau saya mau bikin 3 ya, saya kopiin 1 nih. Ini kalian nggak usah ikutin. Saya kopiin 1, saya simpan di sini, jadi 3. Otomatis rapi, ngebagi sendiri. Cuman ini ada kekurangannya. Saya bikin 3 kolom. Saya ngasih tahu ke bootstrap-nya, bootstrap, saya mau bikin 1 row, di dalamnya ada 3 kolom. Kekurangannya adalah, ini begitu saya buka dimanapun, dia akan selalu 3 kolom. Kalau di desktop mah bagus ya. Begitu dibuka di handphone kayak gini. Saya pengen ya kalau di handphone itu jadinya 1 kolom ke bawah bacanya. Itu kan lebih enak gitu. Nah, gimana caranya? Kita butuh paham yang namanya breakpoints. Breakpoints. Ya. Apa itu breakpoints? Breakpoints adalah titik-titik di mana lebar dari device itu berubah. Ya. Dokumentasinya ada di bagian layout, terus breakpoints. Coba kalian klik. Nah, di dalam Bootstrap dan framework-framework lainnya, biasanya mereka punya breakpoints. Ini dia. Jadi ukuran-ukuran di mana lebar layar itu sesuai dengan device. Defaultnya, itu breakpointnya extra small. Defaultnya. Kalau kalian nggak pakai breakpoints, yang kita lakukan tadi itu nggak pakai breakpoints. Extra small. Artinya apa? Artinya, mau dibuka dimanapun, ukurannya tetap segitu. Kalau kita bikin 3 kolom, mau dibuka di komputer besar, mau dibuka di handphone, akan selalu 3 kolom. Kita bisa naikin breakpoints-nya. Jadi ada SM-nya. Agar ukurannya berubah. Lihat nih, di sebelah kanan kan ada dimensinya nih. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya kita bikin kolomnya ada 3, tapi sekarang kita kasih breakpoint. Ini contoh ya, saya balikin. Ini kalian nggak usah ikutin dulu. Sekarang call-nya saya kasih minus SM. Ini juga saya kasih minus SM. Kalau saya kasih begini artinya, begitu lebar layarnya small, ubah jadi 1 kolom. Begitu lebar layarnya small. Ya pokoknya di bawah small langsung ubah jadi 1 kolom. Lihat nih. Ini kan 2 kolom ya. Ini di lebar layar yang besar. Lebar layar besar tuh LG. Di atas 992. Ya, ini di atas 992. Ini kita lagi ada di, bentar, ini berapa ya? 1100. Kita lagi ada di 1100. Berarti, ya di sinilah. Lihat, begitu saya kecilin, masih 2 kolom, masih 2 kolom, jadi 1 kolom. Gitu. Ini karena dia sudah lebih kecil dari SM. Tuh, jadi anaknya di Bootstrap kita bisa atur itu. Kalau di sini, ini MD nih. Kalau di sini nggak bagus tampilannya, kalian pengen turunin, berarti jangan disimpan di SM. Simpannya di MD. Nih, kalau di MD artinya dia lebih kecil dari
768. Kalau lebih kecil dari 768, ubah jadi satu kolom. Lihat nih. Ini masih 2 kolom. 2 kolom. Oh, belum saya refresh. Nah, jadi 1 kolom. Gitu. Jadi tergantung kalian ngasihnya mau di bagian mana breakpoints-nya. Kalau nggak pakai breakpoint, sampai kecil pun dia tetap 3 kolom. Jadi silakan boleh ditambahkan breakpoints MD aja, supaya ketika layarnya mengecil, nggak jadi 2 kolom terus gitu. Breakpointnya 2 bisa ya. Contohnya gini, kita misalnya aturnya gimana ya biar gampang ya. Oke. Tadi pertanyaan bagus banget nih. Sekarang lihat nih. Kalau kita bukanya di sini deh. Ini adalah LG ya. Ini tuh LG ternyata. Tadi yang kita punya tuh XL, ini XL. Kalau dibuka di LG bagus dia karena kiri kanannya luas. Tapi kalau kita bukanya di XL, dia terlalu menyebar gitu. Nah, gimana kalau kita bikin supaya kecil? Jadi saya pengennya cuma segini nih. Cuma segini, satu kotaknya. Kelihatan nggak? Nggak ya. Pengennya kotaknya segini nih. Nggak terlalu lebar. Gimana caranya? Kita atur lebar kolomnya dulu. Sekarang kita nggak punya lebar kolom. Kita punyanya kolom maksimal. Ini breakpoint, ini kolom maksimal. Nah, ini harus diperhatikan. Satu baris, itu jumlah kolomnya ada 12. Ingat-ingat, satu baris jumlah kolom maksimal tuh ada 12. Kalau saya punya 2 kolom, yang nggak saya atur lebarnya berapa, maka 2 kolom itu akan dibagi rata. Jadi yang ini sekarang ukurannya 6, yang bawah 6. Pasti sama rata. Kalau saya bikin 3, maka 12 bagi 3. Semua sejajar, 4, 4, 4. Saya bisa bikin satu kolomnya itu lebih besar daripada yang lain. Contohnya saya bisa kasih di sini call MD misalnya 8. Berarti sekarang ukuran dari paragraf yang pertama 8 kolom. Ukuran dari paragraf kedua berapa? Sisanya. Karena saya nggak nulis. Berarti sisanya 4 kan? Gitu. Jadi sekarang lebih kecil. Ya, jadi saya bisa atur ukurannya. Kalau saya kasih yang pertama ini 4 atau 5 deh. Yang bawah juga 5. Berarti ukurannya sekarang 5, ada sisanya kan? Berapa kolom nih? 2. Jadi ada sisanya 2 kolom. Nah, di sini bagus. Kalau saya kecilin, ini terlalu kecil. Ini LG, ini XL, ini LG. XL, LG. Ini MD. MD udah turun kan? Karena dia maksimal kan? Nih. Oke, sebelum kita ngatur lebarnya, kita mau bikin dia ke tengah dulu. Ini kan jelek nih di sebelah kiri ya. Saya mau bikin dia ke tengah. Caranya gimana? Caranya itu kita bisa pakai flexbox yang kemarin. Masih ingat nggak apa perintah flexboxnya supaya bikin elemen-elemennya ada di tengah? Ada yang namanya justify content. Kita pilih mau center, mau space between gitu kan.
Nah, kalau di Bootstrap, kita bisa kasihnya di row-nya, di pembungkusnya. Caranya kalian bisa kasih justify, minus, terus maunya apa? Jadi kontennya nggak usah ditulis, tapi kita mau misalnya center, space between, start, end. Kalau saya tulis center, di row-nya, bener nggak? Justify, oh konten ya, sorry ya. Justify content center, sorry. Justify content center, nah gitu. Berarti ada kontennya, saya lupa. Coba ya, saya lihat dokumentasinya dulu. Di sini justify content. Nah ini dia, justify content center between, around, atau yang lain. Nah ini udah di tengah nih. Udah di tengah. Saya pengen bikin tulisannya rata tengah. Kita bisa kasih text center di sini. Text center supaya dua-duanya ada di tengah. Nah gitu. Kiri kanan rata. Text justify gitu. Ini. Bukan justify. Bukan text justify. Just text align. Nggak ada ya? Nggak bisa rata kiri kanan ya? Full force nggak ada. Saya lupa. Nggak bisa ya? Gak apa-apa lah, kita mau bikin dia rata tengah dulu. Sama ukurannya kita gedein dikit aja. Ini ada font size. Kita lihat font size. Nah ini ya, FS pakainya. Saya mau FS 5 misalnya. Supaya ukurannya gede. FS 5. Nah gitu. Sama text center tadi salah, sorry. Nah ini contoh aja ya. Jadi sekarang saya punya sebuah row yang di dalamnya ada 2 kolom. Ukuran kolomnya 5 dan 5. Dan dia ada di tengah. Ya, berarti di sisinya ada 1 kolom, ada 1 kolom sisa. Kalau kita bukanya di lebar layar yang XL, breakpointnya ini bagus. Tapi begitu kita bukanya di yang LG, nih jelek nih. Ya kan? Saya pengen waktu LG, dia ukurannya nggak 55, tapi 66 balik lagi. Jadi waktu XL dia 55, waktu LG 66, tapi waktu MD turun atas bawah. Ya. Nah, saya bisa tambahin di sebelah sininya. Jadi waktu MD dia ukurannya 5. Enggak, waktu MD dia ukurannya atas bawah ya, berarti full ya. Berarti gini dong. Waktu coba ya, saya cobain dulu ya. Waktu kolomnya di XL dia 5. Tapi waktu di LG dia 6. Begitu pula yang ini. All
LG 6. Harusnya kalau 6 nggak usah ditulis sih. Call XL 5. Bentar, kita lihat dulu ya. Siapa tahu saya salah. Oh, malah penuh nih. XL. Nah, ya, kita lihat dulu. XL udah bener 5. Kalau diturunin di LG harusnya 6. Oh, LG. Atau ini nggak usah ya. Nah, gitu. MD turun. Nah. Gini nih. Jadi kalau XL 5, tapi begitu LG, karena nggak pakai angka, dia 6 maksimal. Jadi penuh lagi. Kalau di MD juga 6, tapi karena dia udah nggak muat, turun ke bawah. Atau sebenarnya, oh nggak bisa. Gini, MD, call, LG gitu. Nah tadi temennya nanya bisa nggak Pak ada 2 ukuran? Nah bisa. Ini untuk ngatur setiap ukurannya lebarnya berubah. Kalau di XL ukurannya 5, kalau di LG ukurannya 6. Bahkan kayaknya ini nggak perlu pakai MD ini. Coba bentar ya. Oh, tetap harus pakai MD. Supaya dia turun. Nih, tadinya begini. 6 jadi 5. Jadi turun. Bener nggak? Ada yang salah nggak? Iya benar, ini full 6. Tadinya kalau nggak pakai LG, dia tambah kecil. Call LG. Ya, jadi nanti cara ngatur dari kolomnya seperti itu. Kita bisa pada saat XL ukurannya berapa, pada saat LG ukurannya berapa. Nanti akan lebih jelas di videonya saya kasih tahu gimana cara ngatur selain tulisan ya. Habis ini kita bikin bagian yang lain, itu lebih dari 2 kolom, ada 3 kolom gitu. Silakan disesuaikan aja. Dah, terakhir barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti juga di videonya, di video yang kedua, ini kan video yang pertama tuh bikin websitenya. Di video yang kedua diajarin gimana cara ngupload ke GitHub-nya. Supaya jadi kayak yang pernah kita lihat ya. Nah ini. Supaya jadi ada di sini gitu. Nah, ini about tadi, terus ada project. Nah ini juga sama bikinnya pakai card dan kolomnya 3. Ini kalau dikecilin jadi 1 kolom. Ya, nanti silakan diikuti saja. Silakan kalau ada pertanyaan.